Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 4 IF1 yang beranggotakan Febrian Surmini Sakti, Heri Dwi, Ijaz Abdul Aziz, Ramdhani, dan Yogi Triyono yang akan membahas materi tentang puji logis dan penerapannya. Yang akan dibahas yaitu pengertian puji logis, sejarah puji logis, himpunan puji logis, derajat kebenaran, dan penerapan puji logis. Yang pertama akan dijelaskan yaitu pengertian puji logis. Puji logis adalah sebuah pendekatan untuk komputasi berdasarkan derajat kebenaran, daripada biasa, benar atau salah, 1 atau 0. Logika boolean yang didasarkan pada komputer modern atau juga logika puji adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Logika puji diperkenalkan oleh Dr. Lofi Jede dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965 atas usulan dalam papernya monumental yaitu puji set. Dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar puji set yang meliputi inclusion, union, interaction, complement, relation, dan convexity. Sejarah dari puji yaitu pada tahun 1965 dalam papernya Puji Logis oleh Prof. Lotfi Jede Fakultas Teknik Elektro Universitas California Berkeley menentukan fondasi teori set puji. Pada tahun 1970, aplikasi pertama puji logis dalam Control Engineering Europe. 1975 pengenalan puji logis di Jepang. Pada tahun 1980 verifikasi empiris puji logis di Eropa. Pada tahun 1985 penerapan luas puji logis di Jepang. Pada tahun 1990 penerapan luas puji logis di Eropa. Pada tahun 1995 penerapan luas puji logis di US. Pada tahun 2000 puji logis menjadi teknologi standar dan juga diterapkan dalam data dan analisis sensor signal, terutama penerapan puji logis dalam bisnis dan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Surmini Sakti. Saya di sini akan menjelaskan tentang negara pertama yang menggunakan logika fuzzy dan 5 langkah penalaran dalam sistem fuzzy dan contoh soal. Langsung yang pertama ke negara pertama yang menggunakan fuzzy logic adalah negara Jepang. Negara Jepang memanfaatkan logika fuzzy untuk aplikasi praktis. Aplikasi yang penting pertama adalah di kereta cepat tinggi di Sendai, di mana logika fuzzy mampu meningkatkan ekonomi, kenyamanan, dan ketepatan perjalanan. Hal ini juga telah digunakan dalam pengakuan simbol tertulis di komputer mini Sony, bantuan pesawat helikopter, mengendalikan sistem kereta bawah tanah dalam rangka meningkatkan kenyamanan berkendara, ketepatan menghentikan, dan ekonomi kekuasaan. Konsumsi hemat energi untuk ponsel otomatis, kontrol tunggal tombol untuk mesin cuci, kontrol motor otomatis yang untuk pembersihan vakum dengan pengakuan kondisi permukaan dan tingkatan kekotoran, dan sistem prediksi untuk pengakuan awal gempa bumi melalui Institut Seismologi Biro Meteorologi Jepang. Berikutnya ada 5 langkah penalaran dalam sistem fuzzy, yaitu pertama ada memasukkan input fuzzy, kedua mengaplikasikan operator fuzzy, ketiga mengaplikasikan metode implikasi, keempat komposisi semua output, yang kelima ada defusifikasi. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama ya. Diketahui jika S dalam kurawal 1, 2, 3, sampai 6 adalah semesta pembicara. Lalu A berisikan 1 sampai 3 dan B 3 sampai 5. Bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 himpunan pada A, simbol A sama dengan 1 karena 2 adalah A.
Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A, simbol A3 sama dengan 1 karena 3 adalah di dalam A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A, simbol A4 sama dengan 0 karena 4 bukan ada di dalam A, yaitu ada di dalam B. Nilai keanggotaan 2 pada himpunan B, simbol B2 sama dengan 0 karena 2 bukan dari bagian B. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan B sama dengan 1 karena 3 ada di B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani. Di sini saya mau jelasin yang bagian contoh soal nomor 2. Nah, kan di sini misalkan ada gambar, di sini ada grafik atau dikategorikan jadi 3 variabel muda, parubaya, sama tua. Nah, di sini ada aturan misalkan jika muda umurnya kurang dari 350 tahun. Parubaya itu di antara 35 sampai 55 tahun. Nah, untuk umur tua itu lebih dari 55 tahun. Nah, nilai keanggotaan secara grafisnya bisa dilihat jadi seperti berikut. Nah, yang jadi permasalahan dari contoh soal nomor 2 ini adalah jika misalkan umur muda ini atau kurang atau misalkan si umur muda ini misalkan ya lebih 1 hari atau ya lebih 1 tahun, maka disebut tidak muda. Nah, begitupun juga pada kategori parubaya. Misalkan pada parubaya ini seseorang berusianya kurang dari 35 tahun jadi ke 34 tahun, maka disebut tidak parubaya. Nah, begitupun juga misalkan yang tua. Nah, misalkan umur tua ini kurang dari 55 tahun atau kurang 1 hari, nah dia juga disebut tidak tua. Nah, permasalahan dari himpunan kategori umur ini bisa diatasi oleh Fuzzy Logic. Nah, dari sini kita bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Kris untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan Fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua dan sebagainya. Jadi ada perbedaan sedikit saja kalau misalkan kategori muda ini nggak spesifik itu lebih dari berapa gitu nilainya. Nah, yang akan menjadi masalah nantinya. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan dari gambar tersebut seseorang yang berumur 40 tahun termasuk dalam himpunan muda. Namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan parubaya 0,5. Seseorang yang berumur 50 tahun termasuk dalam himpunan tua dengan tuanya 0,25. Namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan parubaya 50 sama dengan 0,5. Dilihat dari nilai keanggotaannya ya, yang korelasi sama gambar grafik sebelumnya. Nah, kalau dinilai seperti itu. Atribut Fuzzy. Himpunan Fuzzy memiliki 2 atribut. Yang pertama linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, dan tua. Yang kedua, numeris, yaitu suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, dan 35. Database Fuzzy. Setelah relationship Fuzzy ditentukan untuk mengembangkan database relasional Fuzzy, pertama database relasional Fuzzy yang biasa disebut dengan FRDB dipaparkan dalam tesis Maria Zamenkova ini. Kemudian beberapa model lain muncul seperti model Buckles-Petrie, model Spread Testemale,
model Umano Fukami atau model Gevret oleh J.M. Medina, M. Avila, dan kawan-kawan. Dalam konteks database Fuji, beberapa bahasa query Fuji sudah ditentukan dipaparkan SQLF oleh Pbox dan kawan-kawan, dan FSGL oleh J. Galiando dan kawan-kawan. Bahasa-bahasa ini menentukan beberapa struktur dengan tujuan untuk menyertakan aspek Fuji dalam laporan SQL, seperti ketentuan Fuji, perbandingan Fuji, konstanta Fuji, kendala Fuji, ambang batas Fuji, label linguistik, dan sebagainya. Nah, di sini saya Yogi Triyono akan menjelaskan derajat kebenaran. Apa sih derajat kebenaran? Derajat kebenaran itu adalah derajat yang hasilnya positif, true, dan false. Logika Fuzzy dan logika probabilitas secara matematis sama-sama keduanya mempunyai nilai kebenaran yang berkisar antara 0 dan 1. Namun secara konsepnya berbeda. Sedangkan logika Fuzzy berbicara mengenai derajat kebenaran dan logika probabilitas mengenai probabilitas atau kecenderungan elemen. Karena keduanya memiliki hal yang berbeda. Logika Fuzzy dan logika probabilitas mempunyai contoh penerapan dalam dunia nyata yang berbeda. Logika klasik hanya mengizinkan proposisi memiliki nilai true or false, benar atau salah. Contoh, gagasan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah nilai mutlak, kekal, dan matematika. Namun terdapat proposisi. Nah, ini yang tadi logika probabilitas. Terdapat proposisi tentu dengan jawaban variabel, seperti bagaimana meminta seseorang untuk mengidentifikasi warna. Ini tuh warna apa sih? Coklat tua atau coklat muda? Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, penerapan Fuzzy Logic. Nah, di sini jika diamati pengalaman pada negara yang berteknologi tinggi, khususnya di negara Jepang, pengendali Fuzzy sudah sejak lama dan luas digunakan di industri dan alat-alat elektronika lainnya. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan pengendali Fuzzy diantaranya di dalam teknologi otomotif ada sistem transmisi otomatis Fuzzy dan pengendalian ide kecepatan idle Fuzzy. Dalam teknologi transportasi ada pengendalian anti-slip untuk kereta listrik, sistem pengaturan dan perencanaan parkir otomatis, dan pengaturan lampu lalu lintas yang diatur dengan logika Fuzzy. Dalam peralatan sehari-hari nanti bisa diatur mesin cuci Fuzzy dan vacuum cleaner. Dalam aplikasi industri diantaranya ada industri kimia, sistem pengolahan kertas, dan lain-lainnya. Dalam power station bisa digunakan di sistem diagnosis kebocoran H2. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Dah.